Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 5 akan membahas materi tentang komponen pengembangan kurikulum. Ada beberapa poin dari materi ini. Yang pertama itu ada tujuan kurikulum. Tujuan kurikulum ini hasil yang ingin dicapai setelah proses pembelajaran. Tujuan ini sangat penting karena akan menjadi arah, pedoman, dan target dalam kegiatan pendidikan agar hasilnya maksimal. Dalam tujuan kurikulum ini memiliki dasar utama. Yang pertama itu berkaitan pengembangan kurikulum, harapan dan kondisi sosial. Dan yang kedua itu berdasarkan realitas atau cita-cita filosofis terutama filsafat negara. Dari tujuan kurikulum ini berkaitan dengan tujuan dalam pendidikan. Yang pertama itu ada tujuan pendidikan nasional. Ini menjadi dasar bagi seluruh lembaga pendidikan. Tujuan kurikulum ini berkaitan dengan tujuan dalam pendidikan. Ada beberapa jenis. Yang pertama itu tujuan pendidikan nasional, menjadi dasar bagi seluruh lembaga pendidikan. Yang kedua ada tujuan kelembagaan, tujuan tiap institusi sesuai kondisi dan potensinya. Yang ketiga tujuan kurikuler, tujuan tiap mata pelajaran. Dan yang keempat itu ada tujuan pembelajaran. Ini tujuan yang ingin dicapai dalam proses belajar mengajar. Untuk materi selanjutnya itu ada materi belajar. Dalam konsep ini tidak lagi dianggap sebagai pengetahuan, jadi yang sekedar untuk dihafal. Tetapi materi berfungsi sebagai sarana atau stimulus untuk memicu interaksi aktif siswa. Ada 3 ajas utama dalam materi ini. Yang satu adalah berkesinambungan, yang kedua itu urutan atau penataan yang logis, yang ketiga itu ada integrasi atau hubungan antar disiplin ilmu. Karena di era modern sekarang tidak lagi lewat media buku cetak, tetapi bisa melalui media elektronik seperti komputer, televisi, agar siswa mandiri mencari sumber belajar. Selanjutnya ada organisasi. Organisasi itu adalah pola dan susunan komponen-komponen kurikulum yang diorganisasi menjadi mata pelajaran, program, topik, unit yang bertujuan untuk mempermudah siswa memahami apa yang diajarkan sehingga menguasai kompetensi yang telah ditetapkan. Kegiatan belajar di sekolah tentu berbeda dengan kegiatan belajar di luar sekolah. Di sekolah, semua kegiatan dan pengalaman belajar diatur dan diorganisasi secara formal, terutama berkaitan dengan kapan dan di mana kegiatan belajar dilakukan. Sekalipun demikian, apa yang harus dipelajari peserta didik tetap harus berstruktur, terutama berkaitan dengan mata pelajaran. Yang selanjutnya ada evaluasi kurikulum. Ini suatu proses untuk menilai pelaksanaan kurikulum guna mengetahui keberhasilan, memperbaiki, dan menyempurnakan kurikulum agar lebih efektif. Ada 3 fungsi utama dalam evaluasi. Yang pertama, mengukur kemajuan. Yang kedua, membantu perencanaan. Dan yang ketiga, melakukan perbaikan atau penyempurnaan kembali. Hal ini sejalan dengan konsep evaluasi sebagai proses sistematis untuk menilai efektivitas dan memberi umpan balik bagi perbaikan kurikulum. Ada konsep evaluasi dalam kurikulum. Yang pertama itu sebagai nilai atau moral judgment. Ini berdasarkan skala nilai tertentu dan menggunakan kriteria praktis untuk menilai hasil. Yang kedua itu sebagai